Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Miftahudin dengan NPM 10 12 30 27. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang GCG, Good Corporate Government. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian tuh ngerasa atau lagi asik di tengah jalan atau di sebuah kendaraan yang dimana tiba-tiba si kendaraan itu mogok dengan alasan gara-gara bensinnya habis gitu. Nah, padahal indikator di dalam bensin itu sendiri atau di dalam kendaraan itu kan ada yang namanya dashboard. Nah, itu kan udah kelihatan tuh, udah kedap-kedip dari tadi. Tapi kita malah cuek begitu aja. Nah, di dunia bisnis, kondisi seperti ini itu sama persis atau dinamakan yang namanya financial distress. Yang dimana ini adalah kondisi kritis di dalam perusahaan atau di sebuah perusahaan yang udah mulai ngos-ngosan dan udah mulai kehabisan napas untuk bayar hutang atau untuk sekedar menjalankan sebuah operasional. Lalu bagaimana cara mencegah perusahaan agar tidak mogok di tengah jalan seperti kendaraan tadi? Nah, disinilah pentingnya atau yang kita butuhkan itu namanya indikator GCG, Good Corporate Government. Indikator GCG ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu layaknya seperti persisnya kayak dashboard yang di kendaraan tadi atau di kendaraan atau motor, mobil atau apapun itu. Nah, dia itu bertugas sebagai pemberi sinyal yang transparan soal kondisi keuangan dan soal kepatuhan aturan di dalam sebuah perusahaan. Tapi pertanyaannya adalah, apa kunci utama keberhasilan penerapan GCG ini? Sebenarnya jawabannya itu simple, yaitu tindakan yang nyata. Karena punya sistem GCG yang canggih itu percuma kalau misalkan peringatannya itu selalu diabaikan. Sebagus apapun indikator GCG, kalau misalkan dia sudah ngasih peringatan lampu merah kalau keuangannya sedang bermasalah, dan bakal sia-sia kalau manajemennya itu tutup mata dan tetap tancap gas. Nah, jadi tata kelola perusahaan itu baru bisa dibilang berhasil kalau misalkan indikator GCG itu benar-benar dijalankan sesuai pedoman untuk ngerem dan untuk memperbaiki keadaan sebelum perusahaan itu benar-benar hancur atau benar-benar terjun ke jurang yang dinamakan financial distress. Untuk mengelola GCG berdasarkan suara hati, jadi atau conscience based GCG. Selama ini GCG sering dianggap hanya sebatas pembuatan SOP, pembentukan komite audit, dan pelaporan keuangan. Namun sistem sebaik apapun akan hancur jika dijalankan oleh orang yang tidak berintegritas. Jadi pada momen inilah suara hati atau nurani yang dapat berperan menjadi internal kontrol atau auditor batin yang paling ampuh. Mengelola GCG berdasarkan suara hati berarti perusahaan dan karyawan melakukan hal yang benar bukan sekadar karena takut sanksi hukum atau SOP, melainkan karena kesadaran moral bahwa hal tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lalu suara hati juga melahirkan etika bisnis yang kuat, yang menjadi pilar etika bisnis, di mana GCG atau yang sering disebut tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness tidak akan berjalan tanpa adanya kejujuran dari dalam diri masing-masing. Lalu sebagai kecerdasan spiritual juga, di mana mengelola GCG dengan suara hati membutuhkan pemimpin dan karyawan yang memiliki kecerdasan spiritual, di mana mereka dapat menyadari bahwa bekerja sama dan berbisnis adalah bentuk ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu GCG dengan berdasarkan suara hati juga dapat menjadi faktor pencegah fraud, di mana kebanyakan kasus skandal perusahaan seperti korupsi atau manipulasi laporan keuangan terjadi bukan karena sistemnya kurang canggih, tapi karena suara hati pelaku sudah mati, yang menyebabkan dia mungkin berpikiran bahwa korupsi atau hal-hal lain yang termasuk fraud itu tidak salah. Lalu ada transformasi mindset dalam penerapan GCG, di mana transformasi mindset adalah proses mengubah cara pandang seluruh elemen perusahaan, dari awal direksi yang paling atas hingga staf bawah terhadap GCG. Ada beberapa tahapan dalam transformasi mindset. Yang pertama, mindset beban.
di mana menganggap GCG itu ribet, buang-buang biaya, dan menghambat kelincahan bisnis. Yang penting untung besar dan aturan bisa diakali. Lalu yang selanjutnya ada mindset kewajiban, di mana menerapkan GCG karena diwajibkan oleh regulasi. Misalnya peraturan pemerintah atau peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Supaya lalu kita membuat laporannya biar nggak didenda, sekedar menggugurkan kewajiban. Lalu ada 3, mindset budaya dan nilai, di mana menganggap GCG sebagai kebutuhan dan keunggulan kompetitif. Di mana apabila kita transparan dan bertanggung jawab karena lalu ini akan membuat perusahaan bertahan ratusan tahun dan mungkin ratusan tahun dan lebih dipercaya oleh investor. Lalu beberapa kunci untuk suksesnya penerapan mindset. Yang pertama, penerapan mindset tidak bisa dipaksa dari bawah. Jajaran komisaris dan direksi harus menjadi role model. Jadi pimpinan itu harus jadi harus jadi orang-orang pertama yang melakukan transformasi mindset ini. Jadi dari atas ke bawah. Jadi pemimpin itu dijadikan teladan. Lalu ada edukasi dan internalisasi, di mana GCG tidak boleh hanya berhenti di buku pedoman atau hanya dari buku pedoman, lalu harus disosialisasikan melalui training, komunikasi, dan studi kasus. Lalu ada sistem reward dan punishment yang adil dalam tahapan transformasi mindset. Harus ada apresiasi bagi karyawan yang menjunjung tinggi integritas dan sanksi tegas tanpa pandang bulu bagi yang melanggarnya. Lalu ada membangun lingkungan terbuka, di mana mengubah mindset bagi karyawan yang takut melapor menjadi berani bersuara. Seperti misalnya ada karyawan yang menemukan kejanggalan tapi dia gak berani lapor, itu harus dirubah mindsetnya menjadi perusahaan untuk membangun lingkungan terbuka, sehingga para pelapor yang menemukan kejanggalan dari teman-temannya atau karyawan yang lain itu tidak takut untuk melapor. Jadi kesimpulannya, mengelola GCG berdasarkan suara hati dan transformasi mindset itu ibaratnya 2 sisi koin, di mana transformasi adalah proses perubahannya, sedangkan suara hati adalah bahan bakarnya. Kita tidak bisa mengubah mindset perusahaan menjadi lebih bersih dan transparan jika tidak dimulai dengan menyentuh suara hati dan moral individu-individu yang ada di dalam perusahaan, dimulai dari direksi sampai yang mungkin tingkatan karyawan yang paling rendah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai pemegang saham atau stakeholder value dan organ perusahaan penentu kunci keberhasilan ya. Nah, yang pertama ini nilai pemegang saham atau stakeholder value. Nah, jadi salah satu tujuan utama dari penerapan GCG itu kan untuk meningkatkan nilai perusahaan ya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham tersebut. Nah, tata kelola yang baik juga ini tuh mampu meningkatkan kepercayaan investor, terus memperkuat kinerja perusahaan, dan meminimalisir turunnya resiko bisnis. Nah, serta meningkatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Nah, akibatnya harga saham dan nilai perusahaan itu cenderung meningkat dalam jangka panjang seperti itu. Itu dalam versi singkatnya. Nah, selanjutnya di sini ada organ perusahaan penentu kunci keberhasilan. Nah, jadi keberhasilan penerapan GCG itu sangat dipengaruhi oleh peran organ perusahaan. Nah, peran organ perusahaan itu ada apa saja sih? Nah, jadi peran organ perusahaannya itu yang pertama itu tentunya ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, si rapat ini itu memiliki kewenangan tertinggi ya dalam perusahaan dan menetapkan arah strategis perusahaannya. Yang kedua itu ada Dewan Komisaris. Nah, jadi Dewan Komisaris ini itu melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Nah, yang ketiga itu ada direksi sendiri. Nah, jadi direksi ini itu bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari gitu ya, serta memastikan bahwa prinsip GCG ini itu diterapkan secara konsisten. Nah, dari ketiga organ tersebut itu harus bekerja secara strategis tentunya, dan pastinya emang bekerja secara strategis gitu. Supaya apa? Supaya tata kelola perusahaannya itu berjalan efektif dan dengan tujuan perusahaan, sesuai dengan tujuan perusahaan seperti itu.